Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi di podcast Universitas Muhammadiyah Pontianak setelah sekian purnama berlalu. Nah, pada malam hari ini kita ketemu sama Universitas Muhammadiyah Pontianak, banyak orang-orang hebat, dan malam ini pun sama. Kita ketemu kakak dan abang yang potensinya sangat luar biasa. Nah, dalam podcast kali ini perlu para penonton ketahui bahwa ini adalah utusan-utusan dari Universitas Muhammadiyah Pontianak yang menjalankan program pertukaran mahasiswa merdeka jilid ke-2 ya. Di tahun 2022 dengan rentang waktu 4 bulan lebih ya. Oke. Nah, bayangkan potensi kawan-kawan kita dari Universitas Muhammadiyah Pontianak, dan 3 orang ini menyebar di Indonesia, tidak satu tempat. Nah, mungkin kita masuk di sesi tanya jawab langsung. Kita mau kenal nih siapa-siapa nih. Mungkin sebelumnya boleh kakak abang say hey kepada para netizen. Hey. Oke, fine. Nah, kita langsung ke abang dulu nih. Bang, kenalkan abang siapa, prodi apa, dan dari mana asalnya? Silakan bang. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Dimas Saputra. Saya dari program studi pendidikan kimia angkatan 2021, berasal dari Kabupaten Sambas. Wow. Ya. Dan bang, kemarin pertukarannya di daerah mana bang? Nah, program pertukarannya kemarin tuh terpilihnya di Universitas Khairun Ternate, Maluku Utara. Unhair Ya, Unhair. Ternate. Ya. Wow, Ternate, Maluku Utara, kawan-kawan. Nah, Maluku Utara punya cerita sendiri. Akan kita bahas setelah. Nah, kakak, silakan kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Meita Nurdianti dari Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, asal dari Kabupaten Ketapang. Oh, Ketapang. Kak, lokasi kemarin di mana kak? Universitas Pamulang, Tangerang Selatan. Pamulang, Tangerang Selatan. Ya. Ini Indonesia Timur, ini Pulau Jawa di barat. Nah, kakak, silakan kak. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Prawati, berasal dari Kabupaten Kuburaya. Sekarang sedang menjalani semester 6, angkatan tahun 2020, Prodi Pendidikan Biologi. Di mana saya kemarin mengikuti pertukaran mahasiswa Merdeka 2 di Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Jawa Tengah. Oh, oke. Nah, Ternate, Pamulang, dan Purwokerto. Ada yang pengen kayak gitu? Sesi 3 masih ada kan? Ada. Kesempatan bagi kawan-kawan yang lain. Ini saya yakin, yang nonton pasti ada kawan-kawan satu kelas, kawan-kawan satu prodi. Nah, kakak abang yang ada depan kita udah buktikan UMP mampu. Tinggal kawan-kawan lagi. Pengen gak nih ke Ternate, ke Pamulang, atau Purwokerto, atau ya masih banyak daerah yang mana? Oke. Nah, Bang Dimas, program pertukaran mahasiswa merdeka. Ini program apa sih bang? Oke, menurut saya tuh program pertukaran mahasiswa merdeka itu adalah sebuah program yang dirancang pemerintah untuk membuat atau memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar di luar kampus mereka, dan juga membuat mereka itu dapat mengenal ini loh budaya, misalnya saya Ternate, ini loh kebudayaan Ternate, dan ini loh Ternate gitu. Dan ini loh Unhair gitu. Jadi kita tidak hanya kuliah di UMP aja, tapi kita juga bisa menuntut ilmu di kampus orang, terutama saya kemarin di Ternate. Wow. Jadi ketika berbicara adat, budaya, kebiasaan, kita dapat utuh ya. Iya. Tidak hanya ilmu pengetahuan yang mungkin ya bukan mengecilkan ya. Di sini pun kita dapat. Tapi kita bisa memperluas. Ternyata ini loh Indonesia. Iya, benar. Ya bang ya? Iya. Nah bang, bicara Ternate nih. Kepulauan? Iya, kepulauan. Lautnya bagus. Alhamdulillah lautnya bagus. Nah, tinggalnya dekat nggak dengan pantai? Tinggalnya alhamdulillah dekat pantai. Ibaratnya kita buka pintu belakang tuh, nah pantai belakang tuh laut gitu. Wow. Nah, kawan-kawan, buka pintu dapur,
pantai belakang. Kok kita sini kan buka pintu dapur, tembok mungkin ya. Tembok, iya. Buka pintu dapur, rumah orang. Pelantar Buka orang. pintu dapur, Lantar orang. pelantaran. Dan tak betul hutan kali. Sana buka pintu dapur, Laut, pantai langsung. Ternate kan kawan. Recommended berapa persen bang? Ternate bang? Kalau ibaratnya buat kawan-kawan yang memang hobinya traveling, hobinya ibaratnya ke pulau, ke gunung dan ke pantai, 100%. Buat kawan-kawan yang hobi ibaratnya memang hobi traveling lah, Oke. buat ke Ternate gitu. Nah, artinya ya dalam dunia perkuliahan ini kan ilmu pengetahuan wajib kita dapatkan. Iya, wajib. Dan pengalaman, lalu ilmu-ilmu yang mungkin tidak tertulis lainnya yang bisa kita dapatkan juga kawan-kawan. Ternate recommended 100%. 100%. Nah, oke. Kak, menurut kakak program pertukaran mahasiswa merdeka nih itu gimana sih kak? Kak Mita, silakan kak. Kalau menurut saya, program ini merupakan wadah bagi mahasiswa yang ingin mendapatkan pengalaman baru, relasi, serta wawasan yang luas. Karena di sini kita bisa mempelajari kebudayaan-kebudayaan dari berbagai daerah. Kan di sini teman-teman berbagai macam pulau dan daerah kan, Iya. bertemu di suatu tempat. Nah di situ kita bisa saling sharing kebudayaan di daerah aku ini loh. Nah mereka juga akan sharing. Nah di situ kita jadi tahu secara langsung. Oh ternyata begini kebudayaan mereka. Nah selain itu di program ini ada juga yang namanya kegiatan Melulu Nusantara yang diadakan setiap weekend, setiap Wow. Sabtu atau Minggu kadang. Nah di Melulu Nusantara ini ada kegiatan kebinekaan, refleksi, inspirasi, dan goalsnya itu kontribusi sosial. Nah, di kebinekaan itu kita bisa belajar berbagai macam agama, suku, budaya. Bahkan ada di situ mungkin kita akan secara langsung bertemu suku-suku luar. Wow, Iya. luar biasa. Ini penawaran yang diberikan pemerintah ya. Iya, benar. Iya. Dan kakak abang ambil. Good job. Terakhir, Kak Lisa. Program pertukaran mahasiswa merdeka. Menurut kakak apa kak? Jadi program pertukaran mahasiswa atau yang biasa dikenal dengan PMM itu pertukaran mahasiswa dalam negeri yang dilakukan selama 1 semester. Di mana di sana kita bisa mendapatkan yang tadi ada disebutkan Iya. berbagai keberagaman, khususnya misalkan saya kemarin di Jawa, saya lebih mendapatkan dan mengetahui ini loh kebudayaan Jawa gitu. Dan ini adat istiadat Jawa gitu. Oke. Dan masih banyak lagi karena kita juga mendapatkan teman-teman baru dari Sabang sampai Merauke. Wow. Nah, kawan-kawan, Sabang sampai Merauke, kita jumpa banyak kawan. Nah, artinya dalam proses pertukaran kemarin, tidak hanya dari UM Pontianak yang sana kan, Tidak. juga banyak kan? Iya, banyak. Oh. Artinya ketika mungkin mau istilahnya riset ringan, ya kan? Ya. Itu kita bisa lakukan di sana, tanpa harus kita dari Sabang sampai ke Iya, Merauke. benar. Wow. Nah, lanjut nih. Yang kedua, pertanyaan kedua saya mau ke Kak Mita duluan. Oke, Kak Mita. Kita kan ikut program ini nih, ya, ikut program pertukaran mahasiswa merdeka nih. Kuliah kita itu gimana? Terganggu atau enggak sih? Jawabannya enggak, karena kita ikut program itu atas persetujuan dari prodi. Oh, Kalau kita dapat izin, kita akan konversi nilai di sana, otomatis kita kuliah di sana, namun nilai dari sana akan dikonversi ke kampus asal. Jadi kita harus menyesuaikan mata kuliah yang diambil di sana dengan mata kuliah yang kita jalani di semester sini. oke. Ya, Paham. Sip. Berarti enggak ada masalah ya? enggak. Nah, kalau Kak Lisa di sana, sinkron enggak sih mata kuliah kita sini dengan sana? Atau ada yang mungkin dirubah ke gitu. Nah, jadi saya kan mengambil prodi pendidikan biologi. Di sana saya mengambil prodi pendidikan biologi itu hanya 1 mata kuliah dan sisanya itu ada di prodi agroteknologi dan juga prodi PGSD. Itu sangat-sangat luar biasa berkesannya bagi saya. Karena mungkin nggak pernah terbayang satu ya, Iya, ya kan? Agro apa tadi? agroteknologi. Agroteknologi. Wow. Karena di PMM ini bisa mengikuti program lintas jurusan. Bisa linjur nih. Iya. Bisa lintas jurusan. Iya. Wow. Abang gimana bang? Ada lintas jurusan juga ke atau gimana?
Kalau kemarin tuh beratnya kalau kita mau memang lintas jurusan kan itu persetujuan dari Kaprodi. Sedangkan Kaprodi itu tak izinkan soalnya ibaratnya buat konversi nilai itu gak susah gitu. Misalnya saya kimia kan, Iya. setelah mau ngambil PGSD itu kan pasti susah tuh konversinya gitu. Iya. Sedangkan kemarin saya cuma ngambil 4 mata kuliah di sana, sisanya ada 2 di sini online, sama yang sisa-sisanya tuh dikonversi dari nilai modul Nusantara kemarin. Apa namanya tadi? Menu Modul Nusantara. Modul Nusantara. modul Nusantara. Modul Nusantara. Itu nilainya Modul 4 Nusantara. SKS. Memang keseragaman ya yang Iya, diajarin benar. kan gitu ya. Lagi. Nah, ini kita bicara alasannya. Bukan mau ngeles sih. Apa alasan kuat kakak? Ngapa mahasiswa tuh harus ikut program ini? Mahasiswa harus mengikuti program ini karena agar bisa memperluas relasi, memperbanyak teman, dan bisa mendapatkan ilmu selain dari kampus asalnya. Contohnya yang kemarin saya dari Perguruan Tinggi Universitas Muhammadiyah Pontianak bisa belajar di Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Karena sungguh-sungguh hal yang membanggakan bagi saya bisa mengikuti pembelajaran di kampus luar gitu. Oke. Wow, kita bisa ngikut pembelajaran di kampus luar, relasi dan lain sebagainya. Bang Dimas, Oke, sama kayak beliau tadi tuh. sama. Ya kita tuh bisa kita tuh juga bisa dapat pengalaman baru, relasi baru dan teman baru. Dan juga budaya yang di tempat kita tuju tuh, nah itu misalnya kita mau mempelajari budaya Timur. Nah ini kita datang ke Timur, kita pelajari budaya Timur. Iya. Kita mau datang ke ibaratnya ke Jawa, nah ini budaya Jawa gitu. Modul Nusantara. Iya menurut Nusantara. Kuat pengaruhnya ya. Kakak, menurut kakak, ngapa sih kawan-kawan mahasiswa yang lain nih kau harus coba ini lah gitu. Karena program ini salah satu program yang seru. Asik. Selain bisa belajar, kita juga seperti yang dibilang teman-teman, kita mendapatkan relasi baru, teman baru, pengalaman baru. Nah di sini salah satu yang bikin asik itu waktu itu saya pergi ke Baduy. Aduh. Baduy, suku Baduy, salah satu suku di Indonesia yang tidak menerima era modern. Jadi Iya. mereka tidak menerima listrik ataupun apapun yang berbau modern. Oh, Iya, sangat asik di sana, bisa kan naiknya itu muncak kan 2 jam. Saya nggak pernah muncak, jadi bisa muncak di situ walaupun ya cukup berat, tapi itu asik karena dijalanin bareng-bareng sama teman-teman. ramai kak kemarin yang kesana ke Baduy itu. Kalau dari Universitas Pamulang itu 95 orang. 95 orang. Iya. Wow. Menolak modern, menolak modernisasi. Tidak ada lampu. Ya. Tidak ada Wow. listrik sama sekali. Cuman waktu itu kita cuma sampai di Baduy luar karena nggak sanggup buat ke Baduy dalam itu muncaknya 7 jam. Jadi cuma sampai di Baduy luar. Jadi di Baduy luar tuh kita masih boleh main handphone, masih boleh. Tapi kalau udah di Baduy dalam itu udah nggak boleh. Udah nggak Bahkan buat foto lokasinya aja nggak boleh. Karena mereka tidak mentoleransi hal tersebut. Bisa kena hukum adat. Wow. Mungkin biasanya kita dengar hukum adat di daerah kita ini, di saudara-saudara kita di daerah hulu mungkin ya. Di sana pun juga kayak gitu ya. Iya. Wow, luar biasa. Kakak, pengalamannya di modul Nusantara tuh, ini menarik nih. Apakah ada kayak kakak nih kan kayak kami tadi pergi ke sini ketemu ini tuh. Kalau kemarin modul Nusantara ada ke Benteng Van der Wijk, di mana benteng tersebut kan segi 8 dan bekas penjajahan Hindia Belanda pada tahun 1800-an. Itu sangat-sangat berkesan bagi saya dan teman-teman yang mengikuti PMM di Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Dan selain itu kami juga ada ke Semarang di Lawang Sewu. Iya. Ya, kami pergi ke sana dan mendapatkan banyak pembelajaran sejarah-sejarah tentang tadi. Budayanya, Ya, adatnya, budayanya. putunya gitu ya. Oh, ini berkesannya tingkat nasional yang kadang-kadang informasi ini dikejar oleh orang-orang luar negeri. Ketika dia mau tahu daerah kita ini kayak gimana sih, kawan-kawan nih udah terjun langsung. Sekarang, Bang Dimas, apa pengalamannya Bang? Oke, buat pengalaman modul Nusantara kemarin tuh, Iya. negeri Maluku Utara itu kan dikenal sebagai
Moluku Keraha, yaitu negerinya 4 kerajaan, Oh, Ternate, Tidore, Tidore, ya. Jailolo, oke. dan Bacan. Dan kemarin kami udah sampai ke 3 keraton tersebut, iya. Tidore, Ternate, sama Jailolo. Kalau mau ke Bacan itu kemarin nggak bisa ke sana soalnya ketinggian ombaknya tuh tinggi, jadi ibaratnya ketinggian ombaknya 2,7, jadi kami nggak berani mau ke sana. Oh. Dan budaya-budaya sana tuh itulah yang kami pelajari. Misalnya di Ternate ini keratonnya dan apa-apa yang ada di sana dan apa-apa yang tidak ada di kita gitu. Misalnya Oke. kami datang ke Ternate ke keraton Jailolo, nah itu beda gitu dalamnya Oh. dan beda gitu budaya mereka gitu kayak. Dan kemarin di Ternate juga merupakan ibaratnya tempatnya yang banyak benteng, Iya, iya, terutama benteng Toloko atau benteng Toluko yang ibaratnya saya keluar rumah nih, Hmm? hadap serong kanan, nah depan tuh bentengnya gitu. Itu bekas penjajahan Portugis kemarin. Oh. Nah, itu juga banyak benteng di sana. Tempat-tempat bersejarah itu yang kami kunjungi di sana. Hmm. Gitu. Daerah Maluku memang identik ya. Iya. Wajar sih, karena kalau bicara daerah kepulauan terluar kayak kita di daerah Kalimantan Barat ini kan ada juga Iya. ya, pulau terluar sebagai benteng, dan memang armadanya di situ harus kuat, ya kan. Nah, di sana pun udah sampai langsung ya bang ya, Iya. benteng itu ya, Benteng tuh soalnya karena memang depan ibaratnya serong serong rumah tuh Iya. jalan sekitar 40 meter Udah udah bentengnya di atas, tinggal kita agak nanjak dikit soalnya ibaratnya dia sana tuh perbukitan gitu rumah orang. Dan juga di Ternate khususnya itu di Maluku Utara penghasil terbesar cengkeh dan pala se-Asia Iya, Tenggara. iya. Nah disitulah di Ternate tempatnya, Oh, cengkeh dan pala, cengkeh pala. dan itulah yang mancing semua orang-orang luar negeri datang ke kita. Nah dan itu juga ibaratnya pemancing penjajah kemarin datang Iya. ke Ternate, itu tujuan mereka. Portugis, Spanyol, Iya. akhirnya perang, satu bantu Ternate, satu bantu Tidore kan. Nah itu iya. ceritanya kan. Oke. Nah, lalu Kak Mita, dengan program ini, kemarin Kak Mita milih acak atau bisa milih atau dipilihkan oleh sistem mungkin. Nah, ketika kan kadang-kadang tuh bisa gini kan, kita masukkan nama aja nih. Wah, acak-acak tak kemana kita nih gitu. Kita- Programnya bisa milih nggak sih Kak? Jawabannya bisa. Bisa. Ya, jadi kita milih di situ tuh kayak daftar kuliah. Oh. Bisa pilih 2 kampus. Jadi yang satu tuh pilihan pertama, yang kedua itu kampus cadangan. Kalau misalnya kita nggak lolos di pertama, kita masuk kedua. Ya kakak kemarin artinya masukkan 2 kampus. Iya, 2. Pertama di mana kak? Pertama Pamulang. Oh memang Iya. Pamulang. Kedua itu awalnya Bali, cuman waktu itu pendaftarnya tuh overload 1000 lebih. Sedangkan kapasitasnya itu cuma 400 orang. Jadi karena ngelihat yang daftar banyak, Iya. kayak ini kayaknya peluangnya kecil buat lolos di situ. Jadi saya pindah ke Surabaya, Widya Dharma. Ya, jadi ternyata lolosnya di Pamulang. Oke. Bisa milih. Pamulang dengan Bali awalnya, nengok Bali overload pindah ke Surabaya, akhirnya tetap di Pamulang. Kakak kemarin juga 2. Iya. Di mana-mana kak? Pertama kampus Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Ya. Nah, yang kedua tuh Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Oh itu di Banten. Ya. Ada konsep. Banten. Memang pengen ke sana berarti. Pengennya di daerah itu gitu ya. Dan dosen-dosen juga di prodi itu merekomendasikan kampus tersebut karena mudah dikonversi gitu. Oh gitu. Akhirnya pilihan pertamanya juga yang lolos. Iya. Abang daftar 2 putih kak? Iya 2. Mana-mana bang? Kemarin pilihan pertama Ternate, kedua UMJ Jakarta, Universitas Muhammadiyah Jakarta. Dan lolosnya di pilihan pertama. Pertama ya? Jadi sistemnya gini, misalnya kita tidak lolos di pilihan pertama, kita digeser ke pilihan kedua. Iya. Dan sekiranya kita tidak lolos di pilihan kedua, itu kita digesernya lagi. Ibaratnya sini penuh, ada yang kosong, nah itu kita gesernya kemarin. Gitu sistem mereka. Baru bisa istilahnya dilempar gitu ya. Dilempar-lemparnya. Yang mana yang kosong gitu ya. Iya benar. Oh. Nah, jadi kawan-kawan yang pengen coba di jilid 3 tuh saya takut tetap ya pilih 2. Andai misalnya sebutik nanti entah ke ujung barat ke sebutiknya atau nanti di tempat yang di ujung timur ke ya rezeki lah. Iya benar. Nah, yang jelas kawan-kawan kita ini bisa lolos di
pilihan pertama, tiga-tiganya di pilihan pertama. Lanjut. Kesan. Kalau tadi alasan, sekarang kesan. Kakak, kesannya apa dengan program? Kesannya sesuai dengan jargon kita, bertukar sementara bermakna selamanya. itu benar-benar bermakna selamanya, karena belum tentu saya ketika udah punya uang bisa ke sana gitu kan. Iya. Pasti masih banyak kebutuhan-kebutuhan Iya. lain. Dan kesannya tuh bisa mengenal teman-teman dari yang tadi dari Sabang sampai Sampai Merauke. Merauke. Sampai mengenal budaya-budaya khususnya di Jawa Tengah, seperti tari Lengger di Purwokerto, Iya, iya. dan mengenal musik-musik di sana, musik Iya. kentongan gitu. Dan yang tadi bisa mengikuti lintas jurusan gitu. Oh. Itu sangat berkesan sekali bagi saya. Jadi jargon kampus Merdeka ini memang itu ya, bertukar Iya, sementara. Bermakna selamanya. Oh, luar biasa. Memang berkesan selamanya ya. Iya. Kakak, kesan kakak apa, Kak? Kesannya sebuah program ini nih benar-benar bikin kita gamon. Jadi walaupun kita udah pulang tuh berasa kayak mau Ya, lagi, mau lagi, mau pengen lagi. gitu. Kalau masih Iya. bisa pengen pergi. Iya benar kan, kalau misalnya bisa ikut PMM3 kita masih mau ikut. Iya. Oh, tapi aturannya sekali aja. Ya, misalnya itu yang bikin berkesan karena kita mendapatkan pengalaman itu cuma sekali seumur hidup. Oh, Ya. cuman sekali. Kok bisa berkali-kali, pengen nggak enak? Iya. Bang, kesan bagi Bang. Nah, kesan kemarin tuh saya dapat kawan baru, teman baru, dan yang lebih itu saya memang dapat keluarga baru. Soalnya pas di Ternate kemarin tuh kami ditempatkan di rumah warga, tapi kami ngekos itu. Nah, disitulah kami belajar budaya Ternate itu kayak mana, belajar tempat kami diam tuh namanya Kelurahan Sangaji. Nah, kayak mana budaya di Kelurahan Sangaji. Jadi di sana tuh kami juga ibaratnya dapat tempat tinggal dan dapat orang tua angkat. Nah, namanya itu Papa Piara dan Mama Piara kalau orang Di sana sana bilang ya. Terus tuh budaya yang memang mereka tawarkan tuh emang ke kami tuh cocok gitu. Kami bisa mengimbangi budaya mereka dengan budaya yang kita miliki di Iya. khususnya di Kalimantan Barat. Dan juga saya mendapatkan teman-teman yang memang asik, yang memang teman-teman satu tongkrongan. Iya. Ibaratnya tiap hari kalau memang nggak ada kegiatan lain, nah itulah teman-teman saya nongkrong gitu. Oke. Bang Dimas menemukan tongkrongan kami. Lanjut. Nah, selanjutnya nih, saya mulai dari Kak Lisa. Ada syarat enggak atau ketentuan khusus untuk bisa ikut ini mahasiswa nih? Untuk syaratnya itu pertama IPK, di mana kemarin yang kita minimal IPK 2,75. Minimal Iya, 20. minimal. Oke. Dan yang kedua yaitu ada BPJS. Dan ketiga ada rekening BRI, buku rekening BRI Iya. atau ATM BRI atau BSI ya. Kemudian KTP Iya. dan persetujuan dari kampus. Oh. Jadi tidak bisa nak salah main Iya. bawa enak, sudah enak. Oke. IPK 2,75. Ya. Cukup terjangkau sebenarnya kan untuk kawan-kawan yang coba ya. Dan IPK kawan-kawan pasti lebih semua dari ini. Ini ada orang-orang pilihan nih. Ini orang-orang pilihan coy. Iya. Nah, lagi Kak Mita, cara untuk daftar program ini, mungkin ada kawan-kawan yang belum tahu kali ini. Coba kasih tahu Kak. Pertama kita harus punya akun MBKM. Ya. MBKM. Iya, MBKM. Apa tuh MBKM tuh? Merdeka Belajar Kampus Mengajar. Oh, Merdeka Belajar Kampus Mengajar. Oke, Iya. lanjut Kak. Di situ kita bikin akun. Nah, di akun itu nanti ada bagian kegiatan. Di situ banyak program-program yang ditawarkan oleh Kampus Merdeka. Ada studi independen, pertukaran mahasiswa, magang dan lain-lain, masih banyak. Nah, kalau misalnya udah bikin akun, otomatis kita tahu informasi tentang pertukaran mahasiswa dan bisa langsung daftar di situ. Kalaupun memang kekurangan informasi, bisa mengunjungi Instagram Pertukaran Mahasiswa Merdeka. Oh. Iya. Artinya untuk informasi tidak terlalu keteteran lah gitu ya. Iya. Ya. Yang penting daftar dulu di akun MBKM. Akun MBKM. Merdeka Belajar Belajar Kampus Kampus Merdeka.
Merdeka 17 Agustus. Oke. Lagi Bang, tips agar bisa lolos untuk kawan-kawan nih. Nah, tipsnya tuh kayak tadi yang disebutkan kawan-kawan tuh, persyaratan apa aja yang ditawarkan oleh PMM, nah itu dilengkapi. Kayak kemarin berkas-berkas yang kami lengkapi itu kayak yang disebutkan kawan-kawan itu. Nah, itu kami lengkapi, dan juga di tes terakhirnya itu ada namanya tes kebinekaan. Nah, di situ tuh soal-soalnya tuh tentang keragaman Indonesia, tentang toleransi kita di beragama dan bersuku. Nah, di situ. Itu poin terakhir. Kalau ndak ngerjakan yang survei kebinekaan tuh, itu udah dipastikan ndak bisa Tidak lolos. lolos, ya? Kalau cuman berkasnya agak kurang, dia bisa lolos dengan lolos bersyarat. Jadi ada masih perbaikan. Ada perbaikan. Nah, iya gitu. Oke. Tes hitung-hitung tak ada apa itu? Tak ada, aman. Pokoknya tes kebinekaan dia gitu ya. lah. Berapa soal lu makan? 30. 30. 30. Itu pilihan ya ke atau ada saya gitu? Pilihan semua. Pilihan semua. Wow. Yang suka AGB ya atau atas ke bawah ya. Boleh ya, coba. Jadi kawan-kawan seraku lah. Yang jelas mungkin ya kebinekaan tadi disampaikan bahwa tes itu keragaman, bagaimana kita menghormati ya Putri ya. Ingat kita Indonesia bineka tunggal ika, ada toleransi, tidak main beberiat. Oke, nah ini satu saya tanya nih masing-masing. Bang, pesan untuk kawan-kawan kita yang lain di Universitas Muhammadiyah Pontianak. Oke. Silakan Bang. Misalnya jika kawan-kawan anak UMP Universitas Muhammadiyah Pontianak, kalau pengen maju sekarang, kalau pengen mundur sekarang. Dan juga ibaratnya buat program pertukaran mahasiswa ini, ya kalau kita tuh cuman ikut kawan, misalnya satu circle tuh. Nah, dia tuh daftar 4-4-nya. 3 orang lolos, 1 orang tidak lolos. Nah, itu bisa memberatkan yang 3 orang tuh. Takutnya nggak enak sama budak nih, dia nggak lolos, kita lolos, kayak mana ntar. Nah, itu dihilangkan. Kalau itu nggak dihilangkan, susah ya. Susah. Apalagi kalau kawan-kawan tuh milihnya daerah timur. Kalau daerah timur tuh kita harus memang siapkan mental dan fisik kita. Nah, karena kultur timur tuh agak keras ya. Ya, keras dari ibaratnya dari perawakan wajah mereka, tapi hati mereka tuh lembut-lembut. Macam ya macam preman, tapi di negara tak ada macam preman gitu. Jangan cunduluk lah cerita. Jangan cunduluk. Ini nak main sawan ya, belum nggak apa nak sawan ya gitu, tak iser aja. Apalagi bagi yang karena kalau Ternate tuh dia kan kepulauan. Jadi kalau kegiatan itu pasti nyebrang. Nah, itu tuh berat tuh bagi yang tak bisa berenang. Pasti gitu. Berat. Tuh. Nyebrang. Iya, nyebrang. Terutama kami kemarin tuh tempat yang terjauh yang kami pergi tuh di Jailolo kemarin itu. Sekitar kalau naik boat 45 menit. 45 menit. Nah, itu belum ya kalau kita kena ombak yang tenang, beratnya air yang tenang, aman. Enak di dalam tuh. Pas kami kemarin berangkat tuh, kenanya agak tinggi ya. Baliknya lebih barbar lagi. Oke. Kawan-kawan mental kalau mau ke daerah timur pasti mental. Dan saya biasa baca artikel tentang Ternate, mau daerah timur gitu ya. Saya suka laut. Dan pasti itu keren sekali. Iya, lautnya tuh keren-keren. Nah, bukan cerita nak holiday ya gitu Pak. Tapi ini kan sambil, dan ini kesambilan ini tak bisa dielakkan gitu Pak. Kau nak belajar ya, terus kawan yang lain tempat sana sini kita nak belajar ya. Pengalaman apa yang mesti didapatkan? Nah, tanpa mengurangi esensi dari ilmu pengetahuan itu sendiri. Oke, Kak Mita, kesannya Kak Mita. Kesan. Untuk kawan-kawan yang di Universitas Muhammadiyah Pontianak, untuk para penonton. Silakan Kak. Kalau mau maju, jangan takut untuk mencoba. Dan jangan mau maju karena berpatokan orang lain. Maju karena untuk diri sendiri. Karena kalau kita ikut orang, kalau orang jatuh kita ikut jatuh. Nah, itu sih pesannya. Kayak ngumpul dengan orang-orang sastra malam ini. Keren. Kak, selain yang di Pamulang, ada bisa sambil, kok abang tadi kan holiday-nya kan cloud nih kan, sana sini sana. Kakak ada holiday kemana? Hampir ke seluruh sih. Jakarta tuh semua Jakarta sudah. Jakarta Selatan, Utara, Barat, Timur, Jakarta Pusat sudah.
Bogor, Bandung, Iya. Jogja, udah. Bandung ya kayak ke tempat-tempat yang keren-keren tuh udah. Iya, udah apa ya namanya ya? Kawah Putih, Kawah Iya. Putih. Dingin di situ. Lembang. Lembang saya kemarin nggak sempat Oh, karena enggak. cuma sehari di situ. Oh, 1 hari aja. Soalnya udah lanjut lagi ke Jogja. Oh. Iya. Ke Jogja juga. Ke Jogja. Merapi? Ke Merapi nggak sempat Enggak. karena waktu itu musim hujan. Oh, gitu. Itu kendalanya, musim hujan. Jogja apa sampai lah ya. Mm-mm. Tuh kawan-kawan. Nah. Setan ikut, ilmu dapat, nilai dapat, kuliah beres, yang jalan pun dapat. Healing dapat. Ya, dapat ya healing. Nah. Ya kok ada suntukan muat isi healing. Kakak, pesan kakak untuk kawan-kawan di Universitas Muhammadiyah Pontianak. Nah, jadi pesannya buat teman-teman, carilah ilmu sebanyak-banyaknya dan carilah pengalaman sebanyak-banyaknya karena pengalaman tidak dapat dibeli. Nah, jadi buat teman-teman yang pengen ikut PMM2 nih, sarannya ikuti aja dan karena disitulah kita bisa dapat belajar keberagaman budaya Nusantara yang ada di Indonesia. Serta kita juga bisa dapat tadi healing. Karena semuanya tuh dibayarin dari tiket pesawat, uang jajan per bulan. Itu tuh dibayarin dari pemerintah gitu. Jadi asik banget ikut pertukaran mahasiswa merdeka ini. Oh, dapat jajan. Iya. Dapat. Apa sebulan lu? Kepo lah sikit ya. Spill sedikit ya nih. Abang dapat apa, Bang? Kalau saya kemarin tuh dapatnya 250.000, soalnya saya kan penerima KIP kuliah di tahun 2021. Jadi dari pemerintah tuh kan KIP kuliahnya udah besar. Iya. Nah, jadi buat yang KIP kuliah tuh dia nggak boleh double. Oh, gitu. Buat yang 2021 dapatnya 2,5, buat yang 2020 tuh dapatnya 500. 500. Oh. Dan itu juga ada uang kesehatan kita dapat Kak. Dapat gak? Dapat. Iya, uang BPJS. Buat BPJS tuh dapat gak kita? BPJS. Acam mana cerita? Dapat Dapat dana BPJS. per bulan juga? Ya, per Iya, bulan per masuknya. Pokoknya setelah kita masukkan laporan, Iya. diproses, nah dananya cair. Cair. Ya, cair dana. Oh. Padu program ini nih. Kok istilah kata tuh? Yang penting kita mau ya kan? Benar. Ini lah, kod-kod kawan-kawan kita malam ini luar biasa nih. Kalau mau maju jangan bergantung sama orang lain, ya kan? Nah, kalau mau maju, jangan sampai kita terpengaruh dengan yang lain apa itu nih. Karena hidup nih pilihan, ya kan? Kawan-kawan udah nonton nanti. Kalau mau tanya lebih jauh, duit saya kan tadi spill sedikit itu kan. Nah, dapat duit berapa kan? Rupanya ada BPJS tidak saya tanya, Bang. Nah, jadi ketika nanti kawan-kawan yang nonton pengen tahu dapat apa sebulan ini dari pemerintah apa ini? Cari ya nih 3 orang nih kawan-kawan kita nih. Nah, cari ya. Dari hukum 1, dari kimia 1, dari biologi 1. Nah, ya. Dan siap-siap setelah ini mungkin akan banjir netizen nih kayaknya kawan-kawan nih. Ya. Oke. Makasih banyak untuk kawan-kawan. Kita udah bagi pengalaman, bagi pengetahuan. Tujuannya di sini saya mau tegaskan bahwa kampus kita ini potensinya luar biasa. 3 orang ini udah buktikan, tinggal kawan-kawan yang nonton nanti. Mau atau enggak, bisa atau enggak. Kayak mimpi kali ya. Iya. Iya. Ketika udah balik sekarang nih, kayak mimpi kali ya. Nah, satu info dibilang penting sih enggak penting, tapi kalau dibilang enggak penting, ini bermakna. Tahun barunya di mana kemarin? Tahun barunya di Ternate. Wah, Ternate coy. Kakak tahun barunya nih Di Pamulang. Pamulang. Iya. Kakak tahun baru nih. Purwokerto. Tuh tahun baru. Jadi kembang-kembang api Putin besok kita nengok di Kalbarengan ya gitu ya, Yamada, Yamada gitu ya. Nah, dia ada nuansa baru yang didapatkan kawan-kawan. Bukan berarti di sini tidak bagus, tapi kan ada sesuatu yang baru yang bisa didapatkan kawan-kawan. Nah, jangan pernah nyerah. Semua proses kalau tak kita mulai kita tak tahu hasilnya. Ya. Ketika kita tidak memulai kita tidak akan tahu proses akhir mampu atau enggak, bisa atau enggak. Coba loh. Jangan sampai ketika belum coba berkata, aku tak bisa. Ya. Sakit lah Terus kita. hilangkan. Ya, terus dihilangkan. Nah, semoga dengan adanya podcast kali ini kita menampilkan orang-orang hebat bisa motivasi untuk kawan-kawan yang lain. Saya Dasta Haryansyah
Dan terima kasih banyak kepada para narasumber malam ini dan juga Pak Andre dan Pak Bambang dari Infocom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.